Ngraso Busono Loro, artinya kodrat manusia memiliki dua sifat, yakni sifat iblis dan malaikat. Begitulah kesan para leluhur tanah Jawa tentang sifat positif dan negatif dalam diri manusia. Pada akhirnya, manusia harus memilih apakah dia akan menjadi ksatria Pandawa atau Kurawa. Begitulah cerita leluhur Jawa yang coba dipahami Nur Ibrahim, seorang pematung eksentrik dalam menjalankan falsafah hidupnya sehari-hari. Saya kan memahami api yang ada di dalam diri saya, juga harus memahami air yang ada di dalam diri saya. Api itu adalah iblis, air itu adalah malaikat. Api itu menjadi asap. Asap mengalami penguapan dan menjadi air. Api dan air itu saudara. Jadi malaikat dan iblis itu sama saja buat saya. Kakek saya bilang, manusia itu ngerasuk busono loro, memakai dua baju, baju kebaikan dan baju kejahatan. Dia mempunyai sifat iblis dan mempunyai sifat malaikat. Bukankah itu sempurna? Dan manusia bisa memilih gitu. Mau berbuat negatif silakan, mau berbuat positif silakan. Nur Ibrahim membuat patung topeng dari bahan logam dengan bentuk bulat, lonjong, bergelombang, serta guratan-guratan wajah yang menggambarkan rupa manusia. 45 karya seni topeng ini saya buat karena saya melihatnya. Saya melihat di kegelapan, saya melihat di tempat-tempat gelap atau di bayangan setiap manusia. Gitu. Nah, ketika saya menghadapi malam, menghadapi nuansa-nuansa atau tempat-tempat suasana yang mungkin orang bilang angker gitu, atau itu tempat yang menakutkan, justru saya datang dan saya melihatnya, ingin sekali melihat. Bagi saya itu estetika, itu keindahan. Perjalanan hidup yang saya alami, saya lebih memilih seni patung itu karena seni patung itu lebih membawa pesan ketimbang dua dimensi, ketimbang lukisan, di mana betul-betul merasa bahwa proses penciptaan sebuah karya seni patung itu memiliki 4 dimensi, di mana saya merasakan bahwa karya seni 3 dimensi seni patung itu ketika dilengkapi dengan lighting, dengan cahaya yang bagus, maka akan memunculkan satu bayangan. Ini saya merasa senang banget karena saya mengerti satu hal di dalam bayangan itu, bahwa satu hal itu adalah para leluhur. Jadi ketika melihat manusia dengan bayangannya itu memiliki kekuatan itu karena ada kekuatan di bayangan itu yang mendukung hidup si manusia atau seseorang tadi. Nur Ibrahim menempatkan topeng-topengnya sebagai bentuk keaslian jati diri kemanusiaan. Identitas yang terlihat di wajah manusia dalam topeng-topeng itu tidak akan menampakkan kepalsuan. Penggambaran baik akan terlihat baik, penggambaran buruk pun akan terlihat buruk dari sifat manusia. Manusia itu memiliki 4 unsur. Jadi saya menceritakan membuat karya seni topeng ini, saya sebetulnya mau menceritakan manusia. Manusia itu kan identitinya kan di wajah. Maka saya ingin bercerita tentang manusia mulai lewat topeng gitu. Patung-patung wajah buatan Nur Ibrahim pada akhirnya menjadi representasi kehidupannya yang memegang teguh kultur tanah Jawa.
Waktu kelas 4 SD mengalami mati suri itu, saat itu saya merasakan dia itu ya seperti mengadar, saya seperti ada berada di depan sebuah cermin. Pematung eksentrik Nur Ibrahim menggarap logam seperti baja, aluminium, kuningan, dan galvanis dengan teknik pukul paron. Teknik pukul paron adalah teknik para empu gamelan dan keris dalam berkarya. Pengalaman spiritual mati suri sebanyak 2 kali juga berpengaruh dalam proses berkesenian. Waktu kelas 4 SD mengalami mati suri itu, saat itu saya sudah menjadi anak yang mungkin berbeda karena aku tidak pernah menangis. Dalam arti menangis takutan, itu yang membuat saya menjadi bersemangat. Suasananya itu adalah suasana sore hari. Jadi kita mengalami seperti suasana kemarau gitu. Tapi nuansanya jelas banget. Dan dimensi ruangannya itu tidak banyak benda. Jadi seperti sebuah padang yang kosong gitu. Saya tidak bertemu siapa-siapa, saya hanya bertemu dengan seseorang yang itu dia mengaku diri saya. Ini kemudian yang saya menjadi bertanya-tanya, kenapa banyak orang mati suri mereka bercerita tentang sesuatu yang menakutkan. Padahal yang saya alami itu sangat bahagia, itu tempat yang tidak pernah bisa saya lupakan. Saat mati suri, Nur Ibrahim mengaku bertemu dengan kembaran dirinya. Tidak ada suasana menakutkan, yang ada justru keindahan yang dirasakan. Saya merasakan dia itu ya seperti mengadar, saya seperti ada berada di depan sebuah cermin, di mana cermin ini tidak berlaku seperti kita sedang bercermin di kenyataan hidup sekarang. Jadi saya seperti bertemu, seperti menghadapi sebuah cermin, dan cermin itu bisa bicara dengan saya. Bahkan seluruhnya sama, kecuali dalam penglihatan saya dia lebih, warnanya lebih, kulitnya lebih terawat, dia lebih bersemangat. Sedangkan aku pada kondisi yang waktu SMP itu kan aku di kamar mayat, jadi seluruh bajuku kan penuh darah. Saya mengalami kesakitan tubuh gitu. Tapi saya melihatnya dia seperti sangat bersemangat dan seperti sedikit bercahaya gitu. Dan dia mengaku diri saya, mengaku Nur Ibrahim. Saya juga bilang saya yang Nur Ibrahim. Nah, ketika terbangun, kemudian sudah pada suasana saya menyadari di sebuah tempat, dan kemudian agak lama saya menyadari bahwa itu adalah kamar mayat. Kemudian saya berteriak, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya teriakkan. Ketika itu saya memanggil ibu saya, tapi yang keluar adalah suara-suara yang gitu. Itu, dan kemudian orang yang di luar kamar mayat itu mendengarnya, dan mereka masuk. Tapi berhasil di mana aku waktu itu bertemu dengan diri saya seperti itu menghadapi cermin itu
tiba-tiba suasananya berpindah. Sejak itu saya mulai lihat orang lain yang nggak lihat. Jadi saya mulai melihat tempat-tempat gelap itu ada mungkin orang-orang bilang hantu atau apa ya, mungkin ruh yang pernah hidup gitu. Ya, karena kelas 4 SD itu saya sudah melihatnya. Jadi kemudian SMP sampai sekarang pun itu jadi hal biasa. Hingga masa dewasa, pengalaman mengalami mati suri justru membawa berkah bagi Nur Ibrahim. Jadi dulu waktu kuliah dulu saya tinggal di tengah kuburan ya. Dimana pada waktu itu tempat yang paling murah itu di kuburan umum itu. Ada rumah di mana memang itu rumah di tengah kuburan, maksudnya di pinggir gitu ya. Tetapi sekeliling rumah itu kuburan semua, dan di dalam rumah itu ada kuburan, tempat di kamar saya tidur itu ada kuburan. Jadi karena dari kelas 4 SD, SMP sampai mahasiswa aku sering melihatnya, aku menjadi biasa, menjadi tidak ketakutan lagi meskipun tidur di kuburan. Ya persoalannya mereka justru tidak mengganggu menurut saya. Yang mengganggu malah manusia yang hidup itu. Kadang-kadang ada juga yang lebih dari 5 kali juga ada gitu. Dan itu sekali lagi itu adalah karunia dari Tuhan, dan setiap orang bisa mengalami itu.